Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatuba lil ghuraba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyil karim. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan berbagai macam nikmat lainnya, kita bisa melanjutkan apa yang menjadi amanah kita, yakni amanah untuk mencari ilmu, amanah untuk mengkaji ilmu, kemudian nanti adalah amanah untuk mengamalkannya, dan nanti selanjutnya amanah untuk menyebarkannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang amanah dalam mengkaji, memahami, mengamalkan, dan juga menyebarkannya. Sholawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada teladan mulia kita baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang istiqomah di dalam mengemban risalah Islam, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas 3 topik yang sebenarnya ini kalau dirangkum itu ada di dalam satu bahasan, yakni bahasan hadis ahad. Ya, ini ada dalam bahasan hadis ahad. Nah, di dalam pembagian ilmu hadis atau pembagian hadis itu para ulama membagi hadis menjadi 2, dilihat dari sisi jumlah rawi dalam satu tobaqat, dalam satu level periwayatan. Ada yang disebut dengan hadis ahad, ada yang disebut dengan hadis mutawatir. Ya, jadi ada khobar ahad atau khobar mutawatir. Khobar dan hadis di sini kita samakan ya. Kurang lebih skemanya seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan awal. Nah, kurang lebih bagannya seperti ini. Jadi hadis atau khobar itu pembagiannya itu bisa dilihat dari 3 sisi. Di sini dikatakan al-khobaru aqsamuhu bi'atibarati darajatihi. Yang pertama adalah misalnya pembagian khobar itu dilihat dari sisi darajatihi, derajatnya. Ada yang derajatnya sahih, hasan, dan dhaif. Ya, ini sudah kita bahas ya. Apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, dan apa itu hadis dhaif. Kemudian yang kedua adalah aqsamuhu bi'tibarati muntahahu. Ya, ini dilihat dari sisi akhirnya, ya, dilihat dari sisi sandaran akhirnya. Maka ada yang disebut qudsi, kemudian marfu, mauquf, maqtu. Ini juga sudah kita bahas ya. Qudsi berarti firman Allah, kalau marfu berarti disandarkan kepada Rasulullah, kalau mauquf ini disandarkan kepada sahabat, sedangkan kalau maqtu kepada tabi'in. Ini lebih jelas ya, saya tampilkan lagi.
Nah, ini dia. Saya perbesar lagi. Jadi, dilihat dari si derajatnya, ada sahih, hasan, dhaif. Dilihat dari sisi sandaran akhirnya, maka hadis itu ada hadis qudsi, berarti disandarkan langsung kepada Allah. Yang berikutnya adalah marfu, yang berikutnya adalah mauquf, yang berikutnya maqtu. Kalau marfu berarti disandarkan ke Rasulullah, kalau mauquf itu disandarkan kepada sahabat, perkataan atau perbuatan sahabat. Kemudian yang berikutnya adalah maqtu. Kalau maqtu itu disandarkan langsung kepada siapa? Kepada para tabi'in, artinya perkataannya tabi'in. Dapat dipahami ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pembagian hadis dilihat dari sisi ini, ya, mi'tibarati ta'adudi turuqihi. Dilihat dari ta'adudi turuqihi. yakni jumlah jalurnya, jumlah jalur periwayatannya. Maka ada yang disebut dengan ahad, ada yang disebut dengan mutawatir. Ahad itu adalah jamak dari ahad. Kalau ahad satu, ahad dalam arti wahid ya, satu. Ini adalah ahad jamaknya. Nah, artinya kalau ahad itu bukanlah ahad ya. Ahad bukanlah wahid. Tapi ahad itu adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria mutawatir, begitu ya. Jadi kalau ditanya apa itu hadis ahad, maka jawabannya bukan hadis yang rawinya hanya satu dalam satu tobakot, atau jumlah jalurnya itu satu, itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah hadis yang tidak memenuhi standar hadis mutawatir. Nah itu, karena hadis ahad sendiri nanti dibagi-bagi, ada yang gharib cuman satu, nah ini baru satu ya, gharib ini satu yang menyendiri dalam periwayatan, aziz itu dua misalnya, kemudian masyhur itu tiga ya, atau dalam pembagian lain aziz itu dua dan tiga, sedangkan masyhur lebih dari tiga, tetapi tidak sampai standar mutawatir. Nanti mutawatir juga dibagi dua, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi ya. Ada mutawatir secara lafaz, ada mutawatir secara makna. Nanti ada penjelasan-penjelasan lanjutannya di bagian bawah. Apa itu mutawatir, kemudian apa itu yang ahad ya, pembahasan hadis yang ahad. Baik, itu kurang lebih petanya. Sebentar ya, betul, sudah cukup. Nah itu kurang lebih peta pembahasannya atau bagannya. Yang kita sedang bahas ya sekarang ini adalah hadis gharib, aziz, masyhur ya. Dan kalau kita bicara gharib, aziz, masyhur, berarti ketiganya dalam rumpun ahad. Ya, ketiganya dalam rumpun hadis ahad, di mana hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria mutawatir. Sampai di sini jelas ya, mudah-mudahan bagannya bisa difahami, karena memahami kerangkanya ini menjadi penting sebelum kita menjelaskan hal-hal yang lebih rinci. Baik, sekarang silahkan dibuka kitabnya, yakni kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Silahkan dibuka kitabnya. Sekarang kita masuk di halaman 30. Nah, kemarin alhamdulillah kita sudah selesai hadis musalsal. Ada beberapa kemarin yang menyampaikan nggak bisa ikut, katanya bisa diulang nggak ininya musalsalnya, insya Allah nanti di penutupan. Kayak tadi kata Ustaz Supriyadi, jangan tidak sampai beres ini, nanti di akhir saya berikan musalsal yang lainnya, termasuk musalsal yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk di halaman 30, yakni mulai pembahasan hadis gharib ya. Dalam pembahasan hadis gharib, lalu nanti hadis aziz,
Lalu kemudian hadis masyhur yang semuanya itu kategorinya ahad. Baik, kita mulai bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lima sayhina wa liwalidayhi wa lima sayhihi ajma'in. Qala al-musannifu al-allamah al-muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bidairini amin ya rabbal alamin. Al-gharibu, gharib. Al-gharibu lughatan al-munfaridu an watnihi wastilahan huwa ma infarada biriwayatihi rawin bihaisu lam yarwihi ghairuhu au infarada biziyadatin fi matnihi au isnadihi. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beliau adalah sedang menjelaskan hadis gharib kepada kita semua ya. Gharib. Beliau menyampaikan al-gharibu lughatan, gharib secara bahasa adalah munfarid. Ya, munfarid itu menyendiri kan, orang yang menyendiri. Misalnya kita mengenal istilah sholat berjamaah ada sholat munfarid ya. Yang disebut dengan sholat munfarid ya sholat yang menyendiri. Nah, jadi yang pertama itu secara bahasa adalah munfarid, menyendiri atau asing ya, terasing. An watnihi dari watonnya, dari watonihi, dari mana? Dari negerinya ya, dari negerinya. Jadi dia terasing dari negeri. Nah, makanya ketika disebutkan misalnya seseorang itu gharib, berarti dia itu menyendiri, asing dari watonnya, dari apa? Dari negerinya ya, dari negerinya. Wastilahan tadi secara bahasa kan, secara bahasa berarti menyendiri atau asing. Wastilahan dan secara istilah yang disebut dengan hadis gharib adalah ma adalah hadis ya, huwa ma adalah hadis infaroda biriwayatihi rawin. Dikatakan di sini hadis yang biriwayatihi rawin ya. Hadis yang apa? Hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi. Rawin itu berarti seorang rawi. Sekali lagi, infaroda menyendiri. Ya, infaroda menyendiri, biriwayatihi dalam periwayatannya siapa? Rawin, seorang rawi. Jelas ya. Jadi di sini disebutkan yang disebut dengan hadis gharib secara istilah adalah ma adalah hadis infaroda menyendiri biriwayatihi di dalam periwayatannya rawin seorang rawi. Baik. Kemudian beliau melanjutkan bihaisu lam yarwihi ghairuhu. Ya. Dalam arti apa? Orang selain dia itu tidak meriwayatkannya. Ya, itu maksudnya ya. Dari sisi lam yarwihi tidak ada yang meriwayatkan ghairuhu selain dari dia. Atau dalam bahasa lain adalah infaroda biziyadatin fi matnihi au isnadihi. Yaitu dia sendiri dalam penambahan matan dan penyebutan sanad ya. Jadi infaroda dia sendirian di dalam ziyadah matan misalnya dalam ungkapan-ungkapan yang merupakan tambahan matan misal atau isnadihi ya, dalam sanadnya. Pokoknya gharib itu memang sendirian. Dia meriwayatkan hadis secara munfarid, secara sendirian. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali dirinya sendiri. Nah, itu hadis gharib. Beliau melanjutkan wasumiya ghariban li'infiradi rawihi an ghairihi kal gharibil ladzi sya'nuhu al-infiradu an watnihi. Ya. Jadi beliau menyebutkan bahwa hadis tersebut itu dinamai gharib karena rawi ya. Rawi tersebut menyendiri dan rawi-rawi yang lain. Seperti halnya orang
yang gharib ya, yang asing, yang secara biasanya itu menyendiri dari negerinya. Ya gitu. Jadi secara bahasa kan yang disebut dengan gharib itu berarti orang yang menyendiri, yang ya asing gitu dari negerinya. Nah, di sini dalam konteks hadis gharib, berarti hadis gharib adalah hadis yang ya hadis yang dia itu hanya sendirian dalam meriwayatkan, artinya tidak ada yang lain ya dalam watonnya itu tadi. Makanya kan disebutkan di situ dalam penjelasan beliau, sumya ghariban li'infiradi rawihi an ghairihi kal gharibil ladzi sya'nuhu al-infiradu an watanihi ya. Jadi disebut hadis gharib karena ya rawi tersebut menyendiri, karena infirad, karena menyendiri rawi tersebut dalam periwayatan dari selainnya, seperti halnya gharibnya atau asingnya alladzi sya'nuhu al-infiradu an waqanihi ya. Seperti halnya apa? Seperti halnya kalau diibaratkan orang asing yang memang secara lumrah itu menyendiri an waqanihi, dari watonnya. Waton itu tanah air ya, dari tanah air. Nah begitu kurang lebih terkait dengan definisi hadis gharib. Iwafila jangan terlalu dipusingkan dengan istilah waton ya. Waton ini hanya pengibaratan saja. Karena kan tadi dia sebutkan secara bahasa. Apa itu gharib secara bahasa? Kan ini ya. Gharib secara bahasa adalah al-munfaridu an watonihi. Ya. Jadi yang disebut dengan gharib adalah munfarid, menyendiri, an watonihi, dari watonnya, dari negerinya. Itu secara bahasa. Makanya ketika menjelaskan makna gharib secara istilah sebenarnya nggak ada hubungan dengan waton sebenarnya. Tapi diibaratkan gitu, diibaratkan menyendirinya itu seperti menyendirinya seorang dari watonnya, dari negerinya. Baik ya, jelas ya. Pokoknya fokusnya ini aja nih. Yang disebut dengan hadis gharib secara istilah ya. Hadis yang seorang rawi itu meriwayatkan sendirian, tidak ada yang lain. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi, aqsamuhu, pembagian dari hadis gharib, wa huwa kismani. Hadis gharib itu ada dua pembagian. Al-awwalu, yang pertama, al-fardul mutlaqu, yakni farad mutlak, ya, farad mutlak. Huwa ayyan farida rawi bil hadisi min jami'ir ruwati. Pembagian yang pertama yang disebut dengan hadis faradu mutlak atau gharib mutlak ya. Ada yang menyebutnya gharib mutlak boleh, disebut juga faradu mutlak boleh. Farad itu kan sendiri ya. Farad itu artinya menyendiri. Hadis farad dengan hadis gharib itu sama saja. Ada yang membedakan, tapi ada juga ulama yang menyamakan. Kita di sini biar mudah kita samakan dulu saja ya, antara gharib dengan farad, sama-sama menyendiri. Nah, ada dua bagian hadis gharib. Yang pertama adalah fardul mutlak, yakni hadis farad, hadis gharib yang mutlak. Ya, hadis gharib atau hadis farad yang mutlak. Apa itu hadis farad atau hadis gharib yang mutlak? Yaitu seorang rawi, katanya tadi, menyendiri dengan sebuah hadis yang tidak diriwayatkan rawi-rawi lainnya. Gitu. Jadi, sekali lagi yang disebut dengan fardul mutlak ya ini. Ya. Jadi ada seorang rawi, ayyan farida ar-rawi, menyendiri siapa? Ar-rawi, seorang rawi, bil hadisi, dalam periwayatan hadis, min jami'ir ruwat, ya, dari dari keseluruhan rawi-rawi yang lain. Pokoknya dia menyendiri. Dia tidak meriwayatkan secara berbarengan, secara berjamaah. Nah, ini yang disebut dengan fard mutlak. Jadi beneran sendiri gitu, beneran sendiri. Bahkan sendirinya juga ada sejak pangkal sanad. Apa contohnya? Contohnya adalah berikut ya, sebagai berikut. Misaluhu,
Contoh hadisu al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi la yuba'u wa la yuhabu. Hadis ini, yakni hadis al-wala luhmatun kaluhmatin nasabi wa la yuba'u wa la yuhabu. Itu dikatakan oleh beliau, ya, ini dikatakan oleh beliau bahwa ini hadis ini adalah hadis farad mutlak. Kenapa? Karena tafarrada bihi Abdullah bin Dinarin an Ibni Umar. Kenapa? Karena tafarrada, menyendiri. Ya, bihi di dalam hadis ini siapa? Abdullah bin Dinar. Jadi Abdullah bin Dinar ini menyendiri ketika ia meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ya. Jadi tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut dari Ibnu Umar. Atau dalam bahasa mudahnya tidak ada lagi yang mendengar hadis dari Ibnu Umar kecuali dia gitu ya. Walaupun maksudnya bukan hanya mendengar, yang meriwayatkan sebenarnya. Jadi tidak ada yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar kecuali dia, yakni Abdullah bin Dinar. Berarti ini contoh kasus yang tafarud mutlak atau faradul mutlak atau gharib mutlak. Ya, karena ada rawi yang hanya sendirian dia saja yang meriwayatkan hadis dari siapa? Dari Ibnu Umar, ya, dari sahabat Ibnu Umar. Nah, begitu ya. Nah, itu kalau kita berbicara berkaitan dengan contoh dari hadis gharib, ya. Contoh dari hadis gharib. Nah, iwa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain dari hadis gharib yang mutlak, ada juga yang kedua, asani yang kedua adalah arfadlun nisbi. Ya, asani yang kedua adalah arfardu an-nisbi, yakni hadis farad yang nisbi. Hadis farad yang nisbi atau gharib yang nisbi. Di sini farad dengan gharib disamakan. Beliau melanjutkan asani al-fardun nisbiyu, yakni faradun nisbi, yakni farad nisbi, yakni gharib nisbi. Saya ulang-ulang ya, biar kalau kenapa di awal kok gharib tapi tiba-tiba jadi farad. Farad di sini kita samakan dulu dengan gharib ya, dengan gharib. Kemudian beliau menjelaskan apa itu al-fardun nisbiyu. Beliau menjelaskan wa huwa makana muqayyadan bi kaunihi in farada bihi ats-thiqatu fayuqalu fihi lam yarwihi thiqatun illa fulanun aw muqayyadan bi kaunihi in farada bihi rawi an sahihi fayuqal in farada bihi fulanun an sahihi fulanun aw muqayyadan bi kaunihi in farada bihi an ahli baladin fayuqalu in farada bihi min ahlil madinati fulan. Nah, ini contoh hadis farad atau gharib nisbi. Berarti tidak mutlak, tapi ada nisbinya, ya, ada penisbatannya. Ada penisbatannya. Jadi dia itu disebut dengan menyendiri dalam hal apa? Ya, menyendirinya itu. Maka beliau menyampaikan definisi hadis gharib nisbi adalah hadis gharib yang dibatasi. Wa makana muqayyadan. Ya, hadis yang kegoribannya itu muqayyadan, dibatasi. Ya, dengan apa? Dengan ketersendirian dalam periwayatan, ya. Misalnya dengan rawi thiqah, ya. Misalnya dibatasi keberadaannya, dia menyendiri, gitu, menyendiri periwayatan, yang menyendiri dalam periwayatan adalah rawi thiqah misalnya. Maka diucapkan atau dikatakan fayuqalu fihi, diungkapkan atau diucapkan di sana, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan thiqah kecuali si fulan. Nah, begitu. Jadi ini nisbi ini. Jadi bukan sendirian secara person, tapi ini sendirian orang thiqahnya. Paham ya? Jadi lam yarwihi thiqatun illa fulan. Tidak ada yang meriwayatkan seorang thiqah kecuali dia. Berarti dia tafarud dia. Berarti menyendiri dari sisi apa? Dari sisi ini, ya. Kesiqahannya. Jadi hanya dia saja orang thiqah yang meriwayatkan. Atau berikutnya adalah dikatakan di sini atau dibatasi dengan
yang diterima rawi seorang diri dari gurunya. Maka dikatakan di sana fayuqalu fihi, dibatasi hanya si fulan yang meriwayatkan hadis dari gurunya. Nah, misalnya gitu ya. Jadi di sini katakan muqayyadan yakni dia sendirian yang meriwayatkan dari gurunya. Ingat, dari gurunya. Berarti ungkapannya begini, fayuqalu, ya, ungkapannya begini. Hanya dia, gitu, sendirian, ya, yang meriwayatkan dari gurunya. Paham ya? Jadi ketika dikatakan dia itu rawi yang hanya sendirian yang meriwayatkan dari gurunya, ya, tidak ada yang lain kecuali dia saja yang meriwayatkan dari gurunya, berarti itu adalah fard, ya, atau gharib. Gharibnya gharib nisbi, tapi kenapa? Karena disandarkan ke gurunya. Karena boleh jadi ada jalur lain dari guru yang berbeda, hadis tersebut diriwayatkan, kan, gitu. Belum tentu farad dengan sebenarnya. Ini adalah farad nisbi. Jadi ketersendiriannya secara nisbah, ya, dinisbahkan kepada satu kondisi, misalnya si murid tersebutlah yang meriwayatkan hadis dari gurunya. Maka dikatakan infarada bihi fulanun an saykhihi fulan. Ya. Infarada, menyendiri, ya. Siapa? Ya fulan ini, ya, dalam meriwayatkan hadis dari gurunya. Kemudian atau yang berikutnya adalah muqayyadan bikaunihi infarada bihi an ahli baladin, ya. Jadi misalnya dari negeri tersebut tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia, berarti dinisbahkan ke balad nih, ya. Fayuqal, kemudian dikatakan misalnya infarada bihi min ahlil madinati fulan. Nah, ketika dikatakan bahwa yang meriwayatkan hadis tersebut dari ahli Madinah, dari penduduk Madinah hanyalah dia. Nah, itu contoh hadis yang faradnya farad nisbi. Jadi hanya si fulan, gitu, seorang diri yang meriwayatkan hadis itu dari kalangan penduduk Madinah. Jadi ada penisbatannya, ya, ada penisbatannya. Itu yang namanya nisbi. Makanya tadi tidak ada rawi thiqah kecuali dia yang meriwayatkan, berarti nisbatkan kepada kesikohannya. Atau misalnya tidak ada yang meriwayatkan hadis dari guru tersebut kecuali murid yang bernama fulan, berarti ini dinisbatkan kepada periwayatan dari seorang guru. Atau barusan tidak ada yang meriwayatkan dari penduduk Madinah kecuali dia, berarti kan ini nisbi juga karena disandarkan kepada penduduk Madinah. Karena boleh jadi kan ada penduduk dari Makkah, dari Irak, dari Basrah kan yang meriwayatkan, gitu. Kalau dari penduduk Basrah juga ada yang meriwayatkan, dari Irak, dari Kufah ada yang meriwayatkan, berarti kan tidak sendirian, gitu. Sebenarnya tidak lagi taparun sebenarnya. Tapi kalau ini adalah taparun nisbi, makanya ada sandarannya. Baik, hukmuhu, apa itu hukum dari hadis hadis gharib? Maka beliau menyampaikan annahu qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dha'ifan wa huwal ghalib. Hadis gharib itu ada kalanya sahih, kemudian ada kalanya hasan, dan juga ada kalanya dhaif. Dan beliau mengatakan wa huwal ghalib. Ya, memang inilah yang kebanyakan hadis gharib itu adalah dhaif, ya. Wa huwa au ghalib. Jadi kebanyakannya emang dhaif, ya. Ghalibnya hadis farad ini dhaif. Tapi nggak selalu, banyak hadis farad yang tidak dhaif. Seperti misalnya innamal a'malu binniyat, itu kan farad, ya. Itu kan gharib itu. Hadis innamal a'malu binniyat yang sangat masyhur itu, ya, dan ada dalam Sahih Bukhari juga, ya, dalam Sahih Muslim, itu adalah contoh hadis yang gharib. Kenapa hadis gharib? Karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Umar seorang diri dari Rasulullah. Kemudian hal tersebut terus berlanjut, yakni kesendiriannya, hingga beberapa sanad ke bawah sampai dengan tiga rawi ke bawahnya itu sendiri. Itu berarti memang termasuk hadis gharib, ya. Bahkan gharib juga gharib mutlak, ya, fardul mutlak. Nah, tetapi hadis tersebut adalah hadis sahih. Kenapa? Karena semua rawinya thiqah.
Terus pertanyaannya, kapan sebuah hadis yang gharib, ya, yang ada rawi yang tafarudnya itu menjadi dhaif? Kalau rawi tersebut tidak thiqah. Kalau rawi tersebut tidak thiqah, maka kesendirian, ya, kesendirian dari seorang rawi yang menyendiri dalam periwayatan itu dhaif. Kalau tidak thiqah. Kalau thiqah berarti tetap diterima. Ya. Thiqah itu adil dan dhabit. Makanya kan dalam bahasa sederhananya, yang disebut dengan hadis gharib itu adalah hadis yang di dalamnya itu ada rawi yang kemudian menyendiri. Dan ketika dhaif itu berarti dia memang tidak pantas menyendiri. Begitu. Ya, tidak pantas untuk menyendiri. Artinya tidak thiqah, maka jadi dhaif. Kalau thiqah berarti dia pantas menyendiri. Ya. Jadi di sini kalau yang masih sendiri ya Ustaz Suryadi dia harus thiqah ya. Ya, jadi soalnya kalau nggak thiqah nggak pantas menyendiri ya, mesti ada temennya. Nah itu dia. Mudah-mudahan dapat tergambar ya. Nanti saya contohkan. Sekarang kita contohkan dulu. Nah. Silahkan diperhatikan sama-sama. Ini ada hadis Nabi SAW. Ya, kita nggak perlu bahas matanya ya. Nanti panjang lagi ke bahas matanya. Ini langsung ini hadis Nabi dalam Sunan At-Tirmizi. Ya, kemudian kita ingin lihat sanad dari hadis ini. Ya, hadis ini saja. Tidak lihat dari sanad yang lain misalnya. Maka sanad hadis ini seperti ini. 1, 2, 3, mana belum muncul? Nah, ini dia. Dapat dilihat. Ya. Oh, dilihat ya. Kecil sekali. Kita perbesar. Nah. Terlihat nggak kira-kira? Perhatikan. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa ini? Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Rasulullah terus saja. Kemudian yang meriwayatkan dari Abu Hurairah siapa? Yakni Muhammad bin Sirin. Ya. Dari Muhammad bin Sirin lalu kepada Khalid. Ya, Khalid Al-Khada. Ya, Khalid Al-Khaza. Al-Khidha, maafkan. Ya. Di sini disebutkannya adalah Al-Khaza ya. Al-Haza apa? Jadi ada yang Al-Hiza, ada yang menyebut Al-Haza, tapi yang lebih tepat adalah Al-Haza. Di sini ada Khalid Al-Haza. Kemudian Khalid Al-Haza menyampaikan kepada Mahbub bin Al-Hasan. Ya, Mahbub bin Al-Hasan. Kemudian Mahmud bin Hasan menyampaikan kepada siapa? Kepada Abdullah bin Sobbah. Ya, Abdullah bin Sobbah. Al-Attaru Al-Hashimi. Abdullah bin Sobbah Al-Attaru Ash-Shahimi. Kemudian baru kepada Imam At-Tirmizi. Jelas di sini? Baik. Perhatikan percabangannya. Ada nggak? Ini ada, ini contoh hadis yang fardhu gini. Ya, contoh gitu. Nah, apakah dari awal sampai akhir harus satu begini? Enggak juga, ya enggak juga. Bisa jadi cuma satu saja, fard. Ya. Misalnya, tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali Muhammad bin Sirin, berarti ini fard. Ya, ini gharib. Ya, ini fard atau ini gharib. Bahkan disebutnya adalah gharib mutlak atau fard mutlak. Karena tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali Muhammad bin Sirin. Tapi pertanyaannya apakah dhaif atau tidak? Tidak lah. Muhammad bin Sirin adalah seorang thiqah. Maka sendirinya dia adalah sendiri yang pantas menyendiri. Nah, begitu ya. Dia layak menyendiri. Itu karena seorang yang thiqah. Kemudian demikian seterusnya. Muhammad bin Sirin kemudian menyampaikan kepada Khalid Al-Haza. Beliau sendirian juga, tidak ada yang mendengar dari Muhammad bin Sirin kecuali dia. Nah itu contoh juga fard atau gharib.
Ini hanya contoh saja, gambaran contoh saja. Karena faktanya sebenarnya ini tidak apa namanya, tidak gharib. Saya tampilkan misalnya, kalau hadis ini dilihat dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Imam Ahmad ya. Kita lihat seperti apa percabangannya. Ya. Kita perbesar. Nah, lihat ini percabangannya ya. Jelas tidak kira-kira? Saya perbesar lagi. Perhatikan. Yang mendengar dari Abu Hurairah ada berapa orang? Ada 2 orang sekarang. Siapa itu? Muhammad bin Sirin dengan Hammam. Ya, dengan Hammam. Berarti farad tidak? Tidak farad, tidak gharib, karena berdua di sini. Yang mendengar dari Abu Hurairah itu ada 2, ya, 2 tabi'in, yakni Muhammad bin Sirin dan Hammam, ya. Jelas sampai sini ya? Jelas. Nah, sekarang kita ingin tahu sebenarnya yang mana yang faradnya? Ini nih di bawah. Yang mendengar dari Hammam itu cuma siapa? Ma'mar. Nah, ya, Ma'mar. Yang mendengar dari Hammam hanya Ma'mar. Itu ini farad. Ini namanya apa? Farad atau gharib. Ya, gharib. Sendirian dia. Ya, sendirian. Dia sendirian. Kemudian, kalau yang mendengar dari Muhammad bin Sirin, banyak atau sedikit? Oh, banyak. Di sini ada Khalid Al-Haza, ada Abdullah ya bin Aun, ada Ayub As-Sijistani, Ayub As-Sakhtiyani, ya, ada Ayub As-Sakhtiyani. Jadi yang mendengar dari Muhammad bin Sirin ada 3 di sini. Ada Khalid Al-Haza, ada Abdullah bin Aun, dan ada Ayub As-Sakhtiyani. Ya, berarti sendirian tidak? Oh, enggak sendirian, ada 3 orang yang mendengar, yang meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Sirin. Makanya Muhammad bin Sirin nih warnanya warna apa ini? Warna apa ini? Ya, kuning ya. Kuning. Ini berarti sebagai madar ini, madar isnad, pusatnya di sini. Sekarang perhatikan ke bawahnya. Yang mendengar dari nih paling kanan, yang mendengar dari Khalid Al-Haza ada berapa orang? Seorang diri, siapa? Mahbub bin Al-Hasan. Berarti ini tafarud. Ya, ini adalah contoh gharib, ya, contoh apa? Contoh gharib atau contoh fard. Nah, ini fard, sendirian dia. Sendirian. Jadi yang mendengar dari Khalid Al-Haza itu hanyalah sendirian. Memang kalau kita lihat periwayatan yang Tirmizi itu sendirian. Yang mendengar dari Khalid bin Al-Haza hanya Mahbub bin Al-Hasan. Kemudian yang mendengar dari Mahmud bin Al-Hasan hanya Abdullah bin Sobah. Baru kemudian ke Imam At-Tirmizi. Ya, memang beliau ini banyak faradnya, banyak gharibnya. Beda kalau ke atasnya. Di sini yang mendengar kepada Muhammad bin Sirin banyak kan, bukan hanya Khalid tapi juga Abdullah bin Aun dan Ayub As-Sakhtiyani. Sampai sini jelas ya? Bisa membedakan sekarang mana gharib, mana bukan. Ya. Coba sekarang tes dulu ke Ustaz Supriyadi ya. Siap, Ustaz? Siap. Tes dulu. Ini ada Ayub As-Sakhtiyani. Lihat nggak, Ustaz? Nah, ini dia. Nah, ini Ayub As-Sakhtiyani ini. Saya sorot, nah ini dia. Ya. Yang meriwayatkan dari Ayub As-Sakhtiyani itu tafarud atau tidak? Tidak, Ustaz, ada 2. Sufyan ada 2. Bin Siapa aja? Sama Hamad bin Zaid. Ya, Sufyan bin Uyainah dengan Hamad bin Zaid. Wah, udah pintar ya. Berarti ini bukanlah hadis gharib ya. Kenapa? Jalur ini tidak jalur yang gharib, tidak jalur yang farad. Sekarang kita perhatikan ke bawahnya. Yang meriwayatkan dari Hamad bin Zaid ada berapa orang? Nah, ini siapa ini? Kutaibah bin Sa'id. Ya. Kutaibah bin Sa'id. Gharib tidak ini, Ustaz? Gharib, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Ustaz mewakili yang lain ya. Ini termasuk farad ya. Karena yang mendengar hadis dari siapa? Hamad bin Zaid hanyalah Kutaibah bin Sa'id.
Nah, ini contoh dari apa? Penjelasan apa itu farad, apa itu gharib ya. Demikiannya dapat dipahami mudah-mudahan. Nah, sekarang kita lanjutkan dalam bahasan selanjutnya adalah aziz sekarang. Ini adalah bahasan yang kedua, aziz. Nah, ini ya. Beliau melanjutkan al-azizu huwa ma infarada bir riwayatihi isnani fi tabaqatin min tabaqatihi walau rawahu ba'dal isnaini jama'un. Beliau menyampaikan ya, al-aziz, jenis hadis yang kedua adalah hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang. Ya, diriwayatkan oleh dua orang dalam satu tobakah dari tobakat-tobakat yang ada. Walau setelah itu diriwayatkan oleh banyak orang. Bisa jadi setelah itu oleh banyak orang. Jadi perhatikan bareng-bareng di sini. Infaroda berarti menyendiri. Dalam periwayatannya berapa orang? Dua orang. Kalau dua orang bukan menyendiri, Ustaz? Ya, betul. Ya, bukan menyendiri lagi. Maksudnya infaroda ini kan asing. Kembali ke awal tadi ya. Jadi dia tuh asing ya, menyendiri maksudnya dalam meriwayatkan namun tidak sendiri gitu, tidak satu, tapi di sini dua. Kalau aziz di sini dua ya. Jadi menyendiri dalam periwayatan itu berapa? Dua orang. Kalau dalam Baiquniyah itu 2 sampai 3. Ini ada beda definisi ya. Kalau menurut Ibnu Hajar, ajiz itu 2. Kalau menurut siapa lagi? Kalau menurut siapa namanya? Imam Baiquni itu 2 dan 3. Jadi 3 juga masih termasuk aziz. Ya. Jadi menyendiri dalam periwayatan berapa orang? 2 orang. Fit tabaqatin, di dalam tabaqat, dalam satu tabaqat, min tabaqatihi, dari tabaqat-tabaqat yang ada. Tadi kan yang saya contohkan di sesi yang awal itu adalah contoh mengidentifikasi dulu seperti apa gharib atau tafarud itu seperti apa ya. Sebenarnya bahasannya tidak begitu. Sebenarnya kita harus mengumpulkan dulu semua jalur ya, semua jalur baru ditentukan gitu, gharib atau tidaknya. Jelas ya. Jadi harus mengumpulkan semua jalur baru ditemukan gharib tidaknya. Contoh hadis yang tadi sebenarnya itu hadis itu kan berarti tidak gharib karena banyak jalurnya. Ya, tidak gharib, banyak jalurnya. Tadi itu kita contohkan hanyalah untuk belajar mengidentifikasi dulu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Apa tadi? Nah, meskipun katanya, walaupun yang meriwayatkan setelahnya itu banyak, ya. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum hadis aziz, beliau menjelaskan imma sihhatu wa immal hasanu wa imma dha'fu. Bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Karena jumlah rawi yang meriwayatkan bukanlah standar sahih atau dhaifnya sebuah hadis. Contoh, ya beliau kemudian langsung mencontohkan hadis sahihain, hadis dari sahihain. Yang matanya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ini hadis yang banyak kita kutip ya karena di momen Maulid Nabi kemarin. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai ya daripada orang tuanya, anaknya dan manusia secara keseluruhan. Nah, di sini katakan rawahu Anas, meriwayatkan Anas. Wa anhu, dan yang meriwayatkan dari Anas siapa? Qatadatu wa Abdul Aziz bin Suhaibin. Yang meriwayatkan dari Anas itu ada Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Berarti ini adalah hadis yang dikategorikan aziz ya, 2 soalnya. Karena yang meriwayatkan dari Anas siapa? Ada 2 orang, 1 Qatadah, 2 Aziz. Paham ya? Ya, Abdul Aziz. Itu maksudnya. Ya. Kita contohkan yang tadi. Iwafilah, coba perhatikan.
hadis yang ini sebenarnya kalau kita lihat berarti hadis ini apa? Kalau dilihat keseluruhan, perhatikan. Hadis ini kalau kita lihat secara keseluruhan apa ini masuknya? Secara keseluruhan Aziz Ustaz. Hadis apa ini? Aziz, Aziz, benar. ya. Kenapa? Karena di sini ada dua nih. Hmm. Kita anggap yang mendengar dari Nabi bukan hanya Abu Hurairah ya, banyak ya. Sebenarnya ini banyak. Ada Abu Hurairah dan lain sebagainya. Kita lihat dari bawahnya dulu, ya. Karena yang mendengar dari Rasulullah bukan hanya Abu Hurairah, tapi ada yang lain. Nah, dilihat dari Abu Hurairah ke bawah, kita perhatikan hadis ini sebenarnya dalam Tabaqat Tabi'in itu ada dua orang. Ada Muhammad bin Sirin, ada Hamam. Nah, berarti dua kan? Dua Tabaqat. Itu sebenarnya. Nah, ke bawahnya itu banyak tuh. Dalam setiap Tabaqat ke bawahnya banyak. Ya. Seluruh riwayat, seluruh jalur yang harus kita lihat. Jangan parsial. Tapi kalau mau dibuat parsial juga bisa kayak tadi untuk sekedar mencontohkan. Nih, saya contohkan lagi ya. Misalnya hanya ingin melihat yang Bukhari dan Tirmidzi saja. Nah, ini. Jelas sekarang? Yang mendengar dari Abu Hurairah ada berapa? Ada dua. Ya, yang mendengar dari Abu Hurairah ada dua. Siapa? Yakni Muhammad bin Sirin dan Hamam. Betul? Ya, ada Hamam, ada Muhammad bin Sirin. Nah, ini dalam satu Tabaqat dua orang. Berarti ini apa? Ini yang disebut dengan andai kata hanya ini ya, ini kan lagi belajar kita, lagi belajar. Andai kata hanya ini jalurnya, maka hadis ini berarti hadis ajiz, hanya dua nih. Di level bawahnya ada tiga, tuh ada Ayub As-Sakhtiyani, ada Khalid Al-Hazza, ada Ma'mar. Ini tiga ke bawahnya. Level bawahnya tiga. Terus ke bawahnya tiga sampai tiga ya. Tiga, terus apa lagi? Tiga, baru di sini dua. Ya, di level tabi'in senior ada dua, ada Muhammad bin Sirin, ada Hamam yang mendengar dari Abu Hurairah. Ini contoh yang aziz tuh begitu. Kalau kita ingin kerucutkan lagi, misalnya ingin lihat yang Sahih Bukhari saja misalnya. Dari Sahih Bukhari, maka begini tampilannya. Ya, ini dari Sahih Bukhari. Berarti kalau hanya melihat ini, andai kata hanya ini jalurnya, begitu ceritanya begitu ya, maka ini contoh gharib yang apa tadi? Ya, hadis yang gharib ya, hadis yang gharib, bahkan gharibnya gharib yang mutlak. Yang mendengar dari Abu Hurairah hanyalah Hamam, yang mendengar dari Hamam hanyalah Ma'mar, dan seterusnya ke bawah. Ya, yang mendengar dari Ma'mar hanyalah Abdul Razak. Ya, kemudian yang mendengar dari Abdul Razak hanyalah Muhammad bin Rafi'. Yang mendengar dari Muhammad bin Rafi' hanyalah Al-Bukhari. Nah, ini contoh yang gharib kalau gini. Paham ya? Ini contoh yang gharib. Karena tidak ada yang mendengar dari seorang tidak ada yang mendengar dari gurunya kecuali dia misalnya. Dalam satu Tabaqat itu hanya satu. Nah, ini contoh gharib. Ini ekstrim sekali kan? Satu gitu gharib. Ya, sangat ekstrim sekali. Kalau kita tambahkan dengan yang Muslim misalnya, maka jadi begini. Tuh, ya. Ini berarti adalah hadis apa ini? Hadis yang tidak lagi disebut dengan gharib kan? Kenapa? Karena yang mendengar dari Abu Hurairah bukan hanyalah Muhammad bin Sirin, tapi juga ada Hamam bin Manbah. Ya, jadi bukan hanya Hamam, tapi juga Muhammad bin Sirin. Ada dua orang nih yang mendengar. Berarti ini sudah masuk aziz nih, aziz. Kalau kita lihat lagi dari jumlah yang lain, ya, dari jalur yang lain, maka akan kaya lagi. Tuh, ya. Ini masuknya hadis apa ini? Masih aziz juga, karena yang mendengar dari Abu Hurairah di situ ada masih dua. Siapa? Hamam dengan Muhammad bin Sirin.
Tetap ini aziz. Kalau sudah 3 atau lebih itu baru disebut masyhur. Misal kita akan tampilkan dari Ibnu Hibban juga semua ya 7. Kita tampilkan 7 kitab. Kita telusur dari 7 kitab, wah dahsyat ini ya. Nah, ya pastikan nih kecil banget ya, kecil banget. Dari 7 kitab kita akan temukan ternyata yang mendengar dari Abu Hurairah, ya, yang mendengar dari Abu Hurairah ternyata bukan hanya 2 orang, tapi apa? 1 nih, 2, 3. Jadi yang mendengar dari Abu Hurairah itu ternyata ada siapa? Nih, ada Hamam, betul. Yang kedua yang mendengar dari Abu Hurairah ada Muhammad bin Sirin. Yes. Yang berikutnya ada Abu Salama, ya. Ada 3. Ini bukan lagi ajiz berarti. Ini sudah masyhur ini. Ya, udah masyhur ya. So, nih ya, jadi masyhur ini. Karena yang mendengar dari Abu Hurairah saja udah 3. Ke bawahnya lebih banyak lagi. Ini contoh. Saya contohkan lagi yang lebih besar ya, yang lebih besar dalam kitab yang lain. Coba perhatikan. Ini contoh hadis aziz. Perhatikan gambarnya. Nah, ini dia. Ini ruwatul hadisi fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad. Ya, min tabaqatis sanad. Nah, ini ya. Di tabaqat di tabaqat sahabat itu ada dalam jalur ya, dalam riwayat Bukhari Muslim begitu. Dalam tabaqat sana, dalam bab sahabat itu ada 2. Siapa ini? Anas, yang kedua Abu Hurairah. Jelas? Berarti di sini katanya sahabatnya ada berapa? Ada 2. Jelas sampai sini? Kemudian yang meriwayatkan dari sahabat ini ada berapa? Tabi'in. Ada Qatadah, ada Abdul Aziz, ya. Berarti ada berapa? Ada 2 tabi'in juga. Ada Qatadah, ada Abdul Aziz bin Suhaib. Berarti 2 tabi'in. Jelas? Kemudian di tabi'ut tabi'in itu ada beberapa orang. Pertama Syu'bah, yang kedua Sa'id, yang ketiga Ismail bin Ulayyah, yang keempat adalah Abdul Waris. Ada berapa? Ada 4. Maka hadis ini dikatakan tetap aziz. Loh, kenapa aziz? Karena ada yang 2-nya. Jadi dilihat dari yang kecilnya ya. Hadis ini adalah aziz. Selama ada 2 berarti aziz. Kalau ada yang satu berarti gharib. Kalau ada yang 1 berarti gharib. Kalau minimalnya 2 berarti aziz. Kalau minimalnya berapa misalnya lebih dari tadi ya 3, berarti itu udah masyhur. Jelas ya? Ini contohnya. Ketika diteliti ternyata tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut dari sahabat kecuali 2 orang. Oh, berarti 2. Tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut di kalangan tabi'in, hanya 2. Oh, 2. Tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut dari kalangan tabi'in kecuali 4. Oh, berarti tetap kembali ke 2. 2 itu adalah yang minimalnya. Berarti ini ajiz. Isnan kan, ajiz. Terakhir. Kembali ke bahasan kita. Sekarang adalah hadis masyhur. Beliau melanjutkan dalam bahasan hadis masyhur, ya. Al-masyhuru, hadis masyhur. Apa itu hadis masyhur? Beliau mendefinisikan seperti ini. Ma rawahu salasatun fa aksar walau fi tabaqatin min tabaqatihi walau rawahu ba'da salasati jam'un. Beliau menjelaskan yang disebut dengan hadis masyhur adalah hadis yang salah satu fa aksar, ya. Sekali lagi salah satu fa aksar, 3 orang atau lebih yang meriwayatkannya. Jelas di sini? Saya lagi, masyhur adalah hadis yang rawahu, meriwayatkannya. Siapa? Salah satu fa'aksar, 3 atau lebih, ya, 3 atau lebih, 3 atau lebih itu masyhur. Meskipun ya
dalam satu tabaqat ya, walau fi tabaqati min tabaqatihi, walaupun dalam satu tabaqat dari tabaqat yang ada, dan walaupun setelah itu banyak yang meriwayatkannya lebih dari 3 gitu, walaupun setelah itu diriwayatkan oleh banyak orang lebih dari 3. Nah, jadi patokannya adalah kalau 3 berarti sudah dikategorikan sebagai hadis yang masyhur. Paham ya? Misal di sini hadis yang berbunyi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an ya. Jadi ini hadis terkait dengan hilangnya ilmu dengan diangkatnya para ulama ya. Ini hadis ini katanya hadis masyhur. Ya, karena jalurnya memang 3 atau lebih. Hukum hadis masyhur itu bisa jadi sahih, as-sihatu awil hasanu awil dha'fu. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Baik, saya contohkan lagi sekarang. Gambaran hadis masyhur seperti ini. Baik. Silakan sama-sama kita lihat. Untuk menjelaskan hadis masyhur. Ini Aziz ya. Kita lihat hadis masyhur. Sebentar, ini agak lambat. Kalau banyak buka program jadi lambat begini. Kita perhatikan sebentar. Ini belum muncul nih ke halamannya. Ke halaman tabel. Nah, di sini dia, ya. Ini dia. Nah. Perhatikan semuanya. Ini contoh. Ini contoh dari hadis tadi. Innallaha la yaqbidu ilma intiza'an. Hadis yang menjadi contoh hadis masyhur adalah innallaha la yaqbidu ilma intiza'an. Baik. Kita perhatikan sama-sama ya. Pada hadis ini, jadi hadis yang sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu dengan mencabut langsung, tetapi Allah itu kan dengan mewafatkan siapa? Ulama ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Tabarani, Ahmad, Khatib Al-Baghdadi. Nah, ketika dihitung semuanya gitu, semua jalur-jalurnya ternyata jumlah rawi, ini jumlah rawi di level gurunya mereka, gurunya Khatib ada ini, ya ada Bakar bin Sodaqah, gurunya Ahmad ada Abdullah Abdullah an Abihi, kemudian Tabarani itu adalah Muhammad bin Amr, Muslim itu gurunya adalah Qutaibah bin Sa'id, Bukhari itu gurunya adalah Ibnu Abi Aisun ya. Ini apa ini? Abi Aus biasanya ya. Nah, jadi kita perhatikan ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oh, berarti ini ada 5 orang. Nah, ya. Jadi di sini ada 5 orang ya, ada 5 orang. Dapat dipahami ya sampai di sini ya. Berarti di sini ada 5 orang. Nah, yang berikutnya di level atasnya itu juga ada 5 orang. Ya. Di sini ada Malik, ada Jarir, ada Al-Ala, ada Waqi, ada Abdullah bin Sa'id. Ada 5 orang juga. Nah, di level atasnya lagi itu 4 orang. Ada Hisham bin Urwah, ada Az-Zuhri, ada A'mash, ada Musa. Kemudian di atasnya lagi itu ada 3 orang. Ada Urwah sama Urwah nih. Kemudian Abu Salamah, kemudian Salim. Ini Urwah sama ya. Berarti hitungnya 1 nih. Urwah 1 semua ya. Nah, kemudian Abu Salamah dan Salim, berarti 3. Di atasnya lagi berarti sahabat nih. Ada Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, ada Ziyad bin Labid dan juga ada Aisyah radhiyallahu anhu. Ada 4. Kita perhatikan ada berapa jumlah paling kecilnya? 5, 4, 3, 4. Berarti yang paling kecil berapa ini? 3. Ya. Berarti kalau 3 sudah memenuhi definisi hadis masyhur gitu ya. Maka ini disebut hadis masyhur karena minimalnya 3. Ya, 3 apa? 3 rawi dalam satu tabaqat. Paham ya?
ada 3 rawi dalam satu tabaqat. Nah, maka ini disebut dengan hadis masyhur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya di sini sahabatnya ada 2 saja, misalnya hanya Abu Hurairah dengan Aisyah, berarti 2 ada sahabat. Berarti di sini bukan lagi masyhur, tapi sudah masuk aziz. Ya, karena aziz itu minimalnya kan 2, ya, ada 2-nya. Seandainya saja di sini ada 1 orang misalnya yang meriwayatkan, berarti bukan lagi aziz atau masyhur, tapi udah gharib kalau 1 orang. Nah, demikian berkaitan dengan hadis gharib, kemudian hadis aziz dan hadis masyhur. Baik, saya kira itu ya bahasan kita pada pagi hari ini. Masyhur di sini masyhur secara istilah ahli hadis, bukan masyhur secara bahasa ya. Kalau masyhur secara bahasa kan terkenal. Ya, belum tentu hadis yang terkenal itu memenuhi kriteria masyhur secara istilah. Pokoknya hadisnya terkenal gitu. Ya, terkenal itu aja kan belum tentu rawinya itu dalam satu tabaqat itu lebih dari berapa? Lebih dari 2 ya. Boleh jadi hanya 1. Tapi terkenal. Kayak misalnya hadis innamal a'malu binniyat terkenal nggak? Oh, terkenal sekali ya. Populer. Innamal a'malu binniyat itu masyhur. Masyhur secara bahasa. Padahal secara istilah bukan masyhur kan? Tetapi justru masuk ke hadis gharib ya. Masuknya dalam kategori hadis gharib. Nah, atau dalam bahasa sederhananya hadis fard, hadis yang di dalamnya rawi itu menyendiri dalam periwayatan. Baik, barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bentar, kita ingin memastikan dulu beberapa ini. Ya, sementara itu nanti kita perdalam lagi hal-hal yang memang perlu diperjelas. Sebagai pengantar, kami kira cukup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.